datang di Platinum. Saya Olivia Marzuki akan mengajak Anda melihat sisi premium dari Indonesia dan mancanegara. Ada banyak pilihan kapal pesiar bagi Anda yang ingin berlibur. Sebagian operator bahkan menyediakan layanan eksklusif bagi Anda yang ingin menikmati kemewahan di atas ombak. Salah satunya kapal pesiar Quattrol buatan Luersen asal Jerman. My name is Peter Luersen. I'm one of the two cousins who own Luersen Shipyard. The latest launch, an 88-meter. It's the biggest boat in the boat show. She charters for roughly $1 million a week. She's got a helipad on the foredeck. On the deck up, where we are now, she has a swimming pool, the gym upstairs. She's got a very nice casual salon to spend time inside. She's got a cinema on the main deck. She has a total of 8 guest cabins plus the owner, which is very generous. Fully equipped spa and a separate small sun deck with a jacuzzi up front. We don't only build big boats. We build custom designed yachts from 65 meters up. We can see there is demand, but clearly the demand has dropped. You go back 6 years, 7 years, demand was much bigger. Today we see many people that are very conscious of the length of boat. They actually ask the questions, can I get the same features in a boat a bit shorter? Sultan Brunei memiliki jaringan bisnis di berbagai penjuru dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah bisnis perhotelan, termasuk diantaranya The Dorchester Group. Kemewahan dan nilai sejarah yang tinggi menjadi keunggulan 10 hotel yang ada dalam jaringan The Dorchester Group. Paduan kemewahan tradisional dan servis khas Dorchester membuatnya menjadi rumah kedua bagi mereka yang terkenal dan berkantong tebal. Sejak tahun 1951, Hotel Bintang 5 ini telah memikat hati banyak orang. Salah satunya dengan tradisi minum teh sore yang klasik dan makan malam yang mewah dengan sedikitnya 3 orang staf yang siap melayani masing-masing kamar. Harga sewa kamar mulai dari $800 per malam. Ini 4 kali lebih tinggi dari harga sewa rata-rata hotel di London sebesar $212. Sedangkan kamar kelas suite dibanderol puluhan ribu dolar. Masih dari grup yang sama, ada Hotel Beverly Hills. Hotel yang menginspirasi lagu Hotel California yang dinyanyikan di Eagle ini punya sejarah panjang menyembunyikan orang-orang terkenal seperti Marilyn Monroe dan The Beatles. Sebagai diversifikasi brand, Sultan Brunei ini masih memiliki beberapa hotel mewah lain seperti 45 Park Lane dan Coward Park. Tren penggunaan pesawat charter di Indonesia semakin menguat. Meningkatnya jumlah orang super kaya di Indonesia menjadi salah satu faktor pendorongnya. Tak heran, produsen pesawat asing semakin agresif memasuki pasar di Indonesia. Kata siapa, hanya selebritis atau kaum jet set internasional saja yang mampu berpergian dengan pesawat jet pribadi. Kini di Indonesia, pesawat jet pribadi memenuhi hanggar Bandara Halim Perdana Kusuma. Tentu pemandangan yang tidak biasa, bukan? Ya, tren penggunaan pesawat jet pribadi di Indonesia memang semakin menguat seiring meningkatnya jumlah orang super kaya di Indonesia. Dalam laporan Global Wealth Report yang dilansir Credit Suisse pada 2012, jumlah orang kaya di Indonesia mencapai 104.000 dan diprediksi pada 2017 akan naik 99%. Tak heran perusahaan seperti Embraer, Bombardier, dan Hawker Beechcraft semakin sengit bersaing dan gencar mengincar pasar Asia, khususnya Indonesia. Indonesia dengan struktur ekonomi dan struktur geografis sangat besar sebagai potential market buat kita. Dan satu aspek lain juga kan dengan keadaan sekitar 115 milioner di Indonesia, 1.000 milioner di Indonesia. Sangat-sangat potensial dalam hal financial wealth. Tak hanya Hawker Pacific yang melihat Indonesia sebagai pasar potensial dan berani meluncurkan pesawat King Air 250. Dassault Falcon, perusahaan produsen jet asal Prancis ini juga optimis memasuki pasar Indonesia dengan meluncurkan pesawat Falcon 2000. Indonesian Force was
very important because we've been, I would say, working mostly in North Asia the last few years. So we've been putting a lot of time and energy in Indonesia, and very recently we have sold the first Falcon, so we are very proud of it. And we see Indonesia as a very important market in terms of number of business jets, probably the biggest market in Southeast Asia. Menurut riset Hawker Beechcraft yang dikutip dari situs Hawker, ada 48 pesawat jet bisnis yang terjual di Indonesia antara tahun 2006 dan 2010. Padahal dalam periode 5 tahun sebelumnya hanya ada 13 pesawat yang terjual. Dengan demikian, total penjualan pesawat jet Indonesia naik 270%. Diperkirakan hingga saat ini ada sekitar 56 jet pribadi yang mondar-mandir di udara tanah air. Keberadaan pesawat ini sebagian dimiliki secara pribadi oleh pengusaha tertentu dan sebagian lainnya memang sengaja disewakan. Kalau saya lihat tiga target grup kita kan, nomor satu itu mungkin individu ya yang orang yang punya bisnis seperti tambang atau macam-macam bisnis sumber daya alami ya. Dan ada perusahaan, tapi biasanya perusahaan ini dimiliki oleh individu itu yang kan punya perusahaan tambangan, plantation ya untuk kelapa sawit ya misalnya. Dan kita juga satu segmen itu pemerintah. Kita sudah jual 8. We probably, I would say, lack a little bit of exposure in Indonesia, so that's the reason why we've been working very hard, I would say, to promote the brand, promote the aircraft, and so far we've been receiving very good feedback or answer from potential buyers. Falcon Jet is, very famous in the world, and we are very optimistic for the Indonesian market. Indonesia memang punya industri pesawat sendiri, namun perlahan tapi pasti tingginya daya beli orang Indonesia juga semakin membuka peluang bagi para produsen pesawat jet pribadi buatan asing. Seperti apa bisnis sewa pesawat terbang pribadi di Indonesia? Platinum akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama Platinum. Berbisnis atau berlibur dengan menggunakan pesawat pribadi sudah menjadi semakin lazim di Indonesia. Seperti apa seluk-beluk bisnis pesawat charter eksekutif di Indonesia? Kami akan hadirkan ulasannya setelah highlight berikut. Restoran Manwa yang terletak di lantai 25 Hotel Mandarin Oriental Hong Kong dinobatkan sebagai restoran mewah terbaik di dunia. Restoran yang dirancang sangat glamor ini dinobatkan oleh lembaga survei sebagai restoran nomor wahid dunia karena banyak dikunjungi oleh pebisnis dan memberikan pemandangan Victoria Harbour dan langit Hong Kong serta hidangan khas gourmet Canton. Airbus A380 adalah pesawat jet pribadi paling mahal di dunia. Pesawat jet milik Pangeran Al-Walid bin Talal Al Saud ini memiliki harga lebih dari 500 juta dolar Amerika. Di dalamnya terdapat garasi untuk 2 mobil, kandang kuda dan unta, serta ruang doa. Marriott International Inc. meresmikan 2 menara hotel tertinggi di Amerika Utara. Hotel Marriott yang berlokasi di Manhattan, New York ini memiliki tinggi 754 kaki atau sekitar 230 meter dan terdiri dari 378 kamar reguler serta 261 kamar mewah. Berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket sudah merupakan hal yang biasa. Tapi bagaimana jika kini ada supermarket yang khusus menawarkan pesawat jet? Supermarket ini bisa Anda temukan di negeri Cina. Sekitar 2 jam dari Beijing di tempat yang jauh dari keramaian terdapat supermarket khusus pesawat jet pertama di Cina. Tempatnya lebih mirip sebuah rumah peristirahatan daripada sebuah kantor. This is born out of my hobby. I haven't held a real job in a long time. My mom says I've spent my life on trivial pursuits. Zhang Changyi membuka tokonya akhir Maret lalu. Ia menjual jet mulai dari harga ratusan ribu dolar hingga jutaan dolar atau sekitar miliaran rupiah. Zhang sudah menjual 7 pesawatnya. Ia kini juga merenovasi hanggar baru dan akan selesai tahun ini. Kabarnya pemerintah Cina akan melonggarkan peraturan kepemilikan pesawat jet tahun ini.
maka akan banyak orang Cina yang bisa membeli jet pribadi. Terdapat 150 jet pribadi yang terdaftar tahun ini. Menurut Zhang, sudah ada tanda kenaikan jika pemerintah Cina benar-benar melonggarkan peraturan tersebut. Jumlah jet pribadi akan terus bertambah. Bertambahnya jumlah orang super kaya di Indonesia ikut mendorong perkembangan tren penggunaan jet pribadi di Indonesia. Seperti apa seluk-beluk industri pesawat charter eksekutif di tanah air? Saya akan berbincang-bincang dengan Direktur Operasional salah satu operator pesawat charter terbesar di Indonesia, Premier, Bapak Tony Hadi. Kita konsentrate di business jet, di mana itu menjadikan sesuatu tren bisnis tersendiri. Seperti apa nih bisnis Anda terutama untuk yang aircraft management? Itu seperti apa pola bisnisnya? Sebetulnya pola bisnisnya mudah ya. Orang punya pesawat, tapi tidak punya license, dan mereka ingin memiliki pesawat itu, dia butuh operator yang bisa melaksanakan segala pekerjaan yang related dengan pesawat tersebut. Maka dia titipkanlah kami. Tentunya kalau dititipin nggak gratis dong, itu ada biaya-biaya yang dia harus tanggung untuk kita memanage pesawat ini dengan benar. Yang saya sebutkan tadi dari mulai SDM, insurance, maintenance, itu kita take care. Jadi bagi mereka terima jadi seperti itu? Terima jadi, tapi juga harus diingat bahwa itu tidak bisa dilakukan semena-mena. Jadi kita benar-benar harus punya trust yang customer kita tuh harus trust kita tinggi sekali. Karena apa? We talking about asset. Jadi pada saat nanti mereka mau jual itu pesawat, masih punya value untuk mereka. Dan itu yang kita jaga. Jangan sampai mereka kecewa dengan apa yang kita lakukan, memaintain pesawat mereka. Dan bisnis ini sebetulnya udah common di luar negeri. Di Amerika, di Eropa, itu udah common. Tapi di negara kita itu baru belakangan 1 tahun, 2 tahun ini aja. Dan mungkin karena perbaikan ekonomi di kita, mereka lihat peluang dan mereka mencoba membeli 1-2 pesawat dan menitipkan. Berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk menitipkan pesawat di Premier dan untuk Anda kelola? Setiap pesawat beda ya. Yang small size mungkin itu biaya per bulannya antara 100 sampai 125 ribu. Yang medium size mungkin itu di 150 sampai 175. Dan the big size maybe more than 250. Tetapi jangan dilihat dari nilainya, berapa biaya yang kita charge ke mereka. Tetapi mereka harus mengerti biaya ini ada kontribusi untuk mereka dalam menjaga pesawat mereka itu tetap seperti dalam mereka kondisi dari pertama mereka masukin sampai nanti mereka ambil lagi untuk dijual. There is no change, a big difference in the quality, dalam bentuk, dalam mempertahankan nilai jual. Say they have kewajiban $125.000. Terus kita bisa charterkan pesawat mereka itu 20 jam. 20 jam kalau pesawat yang kita charterkan sejamnya itu $9.000. Kalau yang medium kelas sampai 10.000. Jadi kalau 20 jam itu sudah hampir 200.000 kotor. Nah, jadi bisa dilihat di situ. Bisa-bisa sebulan dia tidak perlu bayar operating cost ke kita. Apa perbedaan dari customer lokal dan dari asing? Karakteristik mereka? Karakteristiknya sih very complicated, sama beda dengan orang asing. Karena customer kita orang yang dari Indonesia sendiri itu partial is very details. Dan mereka pengen tahu saya spend segini untuk apa. Dan itu make sense nggak? Jadi kita di sini nggak bisa semena-mena. Jadi dalam hal setiap pengeluaran, setiap bills yang kita tagih itu kita bisa merepresentasikan dengan baik. Dan mesti make sense. Kalau dia tidak mau make sense, dia tidak akan mau bayar. Nah, lain dengan orang asing. Kalau orang asing itu basically angka yang kita sodorkan make sense, dia bayar. Kalau semua orang Indonesia very details. This is okay. Untuk kita is okay. Karena
you as a customer have the right to know yang Anda spend duit Anda itu untuk apa. Iya, jadi cukup menarik karakteristik dari customer Indonesia Anda. Apakah Anda menyediakan service dengan value added mungkin terutama untuk customer dari Indonesia? Sebetulnya value added-nya bukan hanya untuk customer Indonesia, ya for every customer. Seperti apa service itu? Services yang jelas kita tuh di sini memang kita pakai business jet ya, tetapi yang paling susah itu adalah in-flight service kita. Kita mau nawarin apa? Orang yang naik private jet itu, kalau kita bicara masalah meals, itu sudah semua meals dia mau. Jadi untuk kita tidak salah, biasanya 1 hari sebelum mereka terbang, kita make a direct call. Besok pengen disediain makanan apa, minuman apa. Kemudian kalau mereka tidak ada permintaan khusus, ya kami pakai standar yang kita miliki. Karena kadang-kadang customer kita itu very high end, tetapi kadang-kadang mereka merindukan yang namanya traditional food. Dan itu yang kita kadang-kadang mesti punya touch. Makanan apa yang mesti kita sediain? Belum tentu yang dia mau tuh steak, sushi atau apa. Yang very simple, mau gado-gado. Iya. Mungkin Anda pernah mendapat permintaan yang cukup eksentrik. Apa pengalaman Anda yang paling gampang ya, dia minta mau terbang dengan pesawat yang dia titipin ke kita. Saya nggak mau pakai pramugari, saya sendiri aja. Terus makanannya mau apa, Pak? Hamburger aja deh. Yeah. So these people are very interested. Jadi tidak seperti yang apa kita duga. Bagaimana nih Pak Tony ke depannya kira-kira perkembangan dari industri private jet ini? Apakah akan terus meningkat dan bagaimana dengan target perusahaan sendiri? Kalau masalah itu akan jadi tough ya, perkembangan bisnisnya akan jadi tough kalau kita tidak inovatif. Karena perusahaan di Indonesia ini sudah banyak yang mengelola, memiliki private jet dan mencoba mengelola private jet juga. Tetapi kami tidak takut karena apa yang kami lakukan itu tidaklah semudah yang dia lihat dari jendela. Karena apa? Karena yang mereka tidak lihat di balik dari bisnis ini tuh very complicated, very complicated. Karena apa? Karena we are not talking di region ini aja. Kita mesti punya kemampuan sampai keluar negeri, dan itu tanpa boundary. Karena apa? Karena opportunity business itu tidak hanya di Indonesia. Ya, jadi kalau mereka mau mencontoh atau mau meng-copycat apa yang kita sudah lakukan, they have to know the secret of what we doing. Selama itu tidak tahu, kita tidak worry. Iya, dan pasti salah satu kunci kesuksesan Anda adalah menjaga klien Anda dengan baik. Boleh saya tanyakan kira-kira dari semua armada yang Anda kelola dan Anda miliki sejauh ini, seperti apa kira-kira rata-rata jam terbang masing-masing pesawat? Kalau jam terbang kita selalu bikin prediction ya. Setiap tahun itu kita bikin prediction. Average untuk legacy itu adalah yang 1, 2, 3 itu target kita itu 40 jam. Dan average kita sudah per tahun itu tahun 2013 kita mendapat jam terbang total ya dari armada yang kita miliki itu hampir 1.150 jam. 1.550. 1.150. Dan terus, itu setiap tahun mencapai target biasanya Pak? Oh iya, tahun ini kita increase jadi 1.250 sampai 1.300 dengan penambahan pesawat yang kita miliki. Jangan kemana-mana, Platino masih akan kembali dengan informasi dari mancanegara sesaat lagi. Bespoke suits yang dibuat sesuai dengan cetakan badan kita sudah banyak tersedia. Tapi kini pakaian hangat seperti hoodie pun banyak diciptakan secara eksklusif. Seorang desainer muda asal London menciptakan sebuah hoodie yang dirancang khusus bagaikan sebuah jas. Hoodie ini dirancang untuk anak muda, baik laki-laki maupun perempuan. Bermula dari hobi desain, beranjak ke bisnis online, lalu memutuskan membuka gerai retail pakaian dalam waktu kurang dari setahun. Yang menjadi pertanyaan, apakah style atau gaya ini berlebihan? Pakaian seperti apa yang bisa didapatkan dengan harga $300 Amerika atau hampir 4 juta rupiah? It's materials. We use the finest quality jersey cotton. We use 100% cotton lawn on the inside, and it's cut like a suit blazer on the inside. So cut like a suit. But talk to me about the hardware, because this is the bit that caught my eye, which is
the zips. So we use a really high shine zip that are custom made for us in Italy. They add that real touch of luxury. So when you pull the zip up, you can really feel the quality. And our solid brass cord ends tap it all off for me. I think that's the key about us. We've been friends, we know. Will dan Tom adalah sahabat lama. Mereka teman satu universitas yang kini membawa persahabatannya melalui hoodie mewah untuk melahirkan merek Listrongs. Media sosial adalah kunci keberhasilan mereka. Blog mengenai kreasi produk mereka justru dirilis bahkan sebelum produk selesai dikerjakan. Pertanyaan bagi para pengusaha pemula, di mana Anda bisa menghasilkan uang di era digital saat ini? Pekan Fashion London akan melihat, mampukah hoodie ini menarik perhatian di Catwalk tahun 2015 mendatang. Salah satu kiblat fashion di Eropa, yakni Italia, mulai menggelar Fashion Week di awal pekan. Gaya jalanan atau street style dan potongan tegas banyak mewarnai karya desainer dunia untuk koleksi musim gugur. Apa saja highlights dari Milan Fashion Week? Berikut laporannya. Koleksi busana pria mendominasi perhelatan Milan Fashion Week yang dimulai hari Minggu kemarin. Salah satu pameran yang menonjol adalah koleksi milik desainer ternama Angela Misioni. Terinspirasi oleh warna dan tekstur garis pantai, ia menyuguhkan beberapa blus laki-laki berwarna abu-abu, hijau, hijau pinus, dan hijau zaitun. Target pasar desain ini adalah mereka, para eksekutif muda yang hidup dalam konteks urban di kota-kota besar. Memiliki jiwa petualang, namun selalu ingin kembali ke kota untuk mengejar karir. The man of this show is inspired by those young surfers that lives in urban context in big cities, but they escape in the morning, early in the morning at sunrise to seek for the perfect wave, and then come back to work in the city. I do feel that those kids are really looking for something. They're relating to real values. And nature is the first of those values. Misioni berencana menambah gerai di Timur Tengah, tepatnya di Riyadh, Arab Saudi. Milan Fashion Week akan berlangsung hingga Selasa pekan ini. Masih dari benua Eropa, sebuah pameran kapal mewah digelar di kota London. Pameran ini sekaligus menjadi ajang internasional pertama yang digelar di Inggris pada awal tahun ini. London Boat Show menyambut tahun baru dengan sedikit kesombongan. Ini bukan hanya pameran kapal pertama tahun ini, tapi juga yang pertama di Inggris setelah terjadinya krisis ekonomi. We've seen a definite increase in terms of the orders being put in by dealers. William harus tahu bahwa mereka adalah yang terbaik di antara yang baik. Dijual seharga $80.000, mereka adalah Ferrari di atas air. And then there's the queue. Mereka adalah pusat perhatian. Ada banyak di sini yang bisa dilihat. A pool for boats. Industri kapal Inggris bernilai lebih dari $4,5 miliar Amerika. Ekspor kapal naik hampir 8% tahun lalu dibandingkan pelemahan di tahun sebelumnya. Kita mungkin belum kembali ke tahun sebelum krisis, tapi ini sudah cukup mendekati. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.